sistem itu sebenarnya adalah kumpulan dari elemen atau komponen ya, yang berfungsi bersama, bekerja sama ya untuk mencapai satu tujuan. Oke. Jadi kalau teman-teman melihat misalnya kita ambil contoh ya, sistem perkuliahan. Ya. Berarti kita bisa urai itu di situ di dalamnya. Elemennya apa saja dari sistem pembelajaran itu. Ya enggak, sistem perkuliahan itu. Ya, komponennya apa saja? Ada dosen, ada mahasiswa, ada kurikulum, ya enggak? Atau bahan ajar gitu. Materi pembelajaran gitu. Kemudian ada medianya nih. Medianya bisa dengan Google Meet ya, atau dengan LMS, ada Google Classroom juga ya. Nah gitu. Ada metodenya misalnya dengan diskusi atau dengan ceramah, metode monolog seperti ini misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah untuk mencapai sebuah tujuan ya enggak. Jadi yang tadi itu komponen-komponen bekerja sama ya enggak, mahasiswa dengan dosen bekerja sama, dengan kurikulum, dengan ini semua kita bekerja sama ya, berfungsi bersama ya supaya mencapai tujuan. Tujuannya apa nih? Supaya apa? Supaya kalau teman-teman masih ingat ada skema IPO, input, proses, output ya. Inputnya berarti kan tadi termasuk di dalamnya adalah kurikulum, mahasiswa yang taruhlah belum lulus atau belum mendapatkan ilmu gitu ya. Kemudian di sini ada proses pembelajaran nih, ya ada kegiatan kelas segala macam ini, tugas dan sebagainya. Nah outputnya adalah supaya mahasiswa itu berubah ya kondisinya dari yang sebelumnya misalnya belum tahu atau belum lulus, outputnya adalah menjadi mahasiswa yang tahu atau lulus gitu ya. Itu bayangannya seperti itu. Nah kalau tujuan kan lebih luas, bukan sekedar meluluskan mahasiswa saja ya, tetapi juga termasuk juga mengimprove kemampuan dosennya ya, termasuk misalnya mencapai standar mutu tertentu misalnya gitu. Itu tujuan secara umum ya. Tetapi dari situ teman-teman bisa melihat ya bahwa sebuah sistem itu terdiri dari elemen-elemen yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang sama gitu. Ya, itu saya yakin teman-teman sudah belajar lah tentang itu. Nah, terkait dengan mata kuliah pemodelan sistem ya. Nah, ini kita bahas dulu pemodelan sistem ya, simulasi komputernya nanti. Nah, terkait dengan sistem teman-teman, sistem itu punya komponen tadi ya, dan kita bisa kategorisasi menjadi 7 elemen atau komponen sistem. Oke. Supaya mudah saya langsung ketika membahas komponen-komponen ini sekaligus dengan contohnya ya. Jadi kita ambil satu sistem nih teman-teman ya. Satu sistem yaitu sistem perkuliahan yang kita sedang jalani nih ya. Sistem pembelajaran atau sistem perkuliahan. Kita akan lihat di sini. Komponen sistem yang pertama adalah entitas atau entities ya. Pengertiannya di sini adalah entitas ya adalah item ya yang diproses ya di dalam sistem atau melalui sistem. Oke. Seperti produk ya bisa pelanggan atau dokumen. Jadi entitas itu bisa kita lihat kalau dari skema IPO tadi itu kaitannya dengan input dan output ya. Jadi akan muncul di input dan output. Nah, karena dia bisa muncul di input dan output, maka istilah entitas itu bisa kita bagi dua. Ya, ada yang incoming entities ya. Entitas yang datang, incoming. Ada yang outgoing entities ya, entitas yang keluar. Ya, yang masuk sama yang keluar. Yang masuk berarti incoming entities ini nanti di skema itu masuk ditaruhnya di input ya.
Kemudian yang outgoing entities berarti ditaruh di output. Oke, jadi item item-item yang diproses, ya. Berarti kan input, proses, output. Proses, kemudian output, ya. Nah, gitu. Ini skema IPO ini ya bisa digunakan ketika kita membicarakan sistem, ya. Jadi sistem itu biasanya terdiri dari tiga aspek ini. Ini sistem, ya. Jadi yang di dalam ini kita sebut sistem. Masih ingat mungkin ya di mata kuliah apa APSI udah ngambil kan? Sama saya bukan APSI-nya, bukan ya? Pernah pakai ini kan? Sudah pernah membahas ini kan? Sistem IPO. Kemudian di luarnya ini border nih. Border ini batasan sistem yang rectangle ini, yang persegi ini ya. Kemudian yang di luarnya apa? Environment, ya nggak? Lingkungan. Biar bahasa Inggris nih, ya. Sistem ini environment atau lingkungan. Berarti di luar sistem itu adalah lingkungan, ya. Pakai mouse agak susah nih. Environment, ya. Lingkungan. Nah, ya. Jadi entitas itu posisinya, teman-teman, ada di input dan output. Karena dia diproses, ya, diproses. Berarti dia masuk, kemudian diproses di sini menjadilah output. Ya, bahan baku atau bahan setengah jadi diproses jadilah bahan. Kalau bahan baku misal lewat dulu jadi bahan setengah jadi dulu. Kalau bahan setengah jadi diproses jadi bahan jadi, misalnya gitu ya. Nah, itu tadi kan entitas bisa dalam bentuk produk, customer, atau dokumen. Produk di sini mungkin maksudnya material, ya. Kalau sistemnya adalah sistem manufaktur, ya, di mana di dalamnya ada barang nyata yang terlibat, ya, yang ditransformasi, ya. Maka inputnya, kalau misalnya contohnya kategori inputnya adalah incoming entities atau inputnya adalah material, ya, berarti bisa bahan baku, raw material, bisa bahan setengah jadi, ya, spare part atau apapun itu. Nah, diproses, dipabrikasi, dirakit gitu, ya. Nah, kemudian menjadi outputnya bisa setengah jadi atau barang jadi. Kemudian kalau sistemnya jasa, ya, sistemnya jasa seperti pendidikan, seperti kita ini sekarang, ya, kampus itu kan jasa, ya nggak? Dia industrinya jasa gitu. Jadi inputnya, incoming entities-nya misalnya adalah student, mahasiswa, ya. Mahasiswa ketika diproses secara fisik berubah nggak outputnya, teman-teman? Mungkin ya nggak jelas, ya nggak, ya, secara fisik ketika teman-teman lulus mungkin ya tetap seperti itu, ya nggak? Ya mungkin secara usia ya, tetapi kan secara fisik bentuknya segalanya nggak berubah kan. Nah, kenapa? Karena jasa. Yang diubah itu adalah non fisiknya, ya nggak? Oke, yang diubah adalah non fisiknya. Berarti di sini incoming entities dari teman-teman itu, ya, di sini student. Cuman dalam atribut yang berbeda. Nanti kita bahas nih. Ya, ada komponen yang berikutnya, elemen berikutnya. Nanti perbedaannya ada di atribut, ya. Jadi tetap mahasiswa sebagai incoming entity-nya, sebagai inputnya, diproses mengikuti perkuliahan, ya. Kalau sebelum lulus berarti kan setengah jadi outputnya, ya. Tapi kalau sudah lulus berarti kan diproses selama 4 tahun misalnya, contoh. Berarti kan outputnya Anda sudah lulus. Jadi student di sini berarti mahasiswa baru. Di sini adalah mahasiswa yang sudah lulus atau lulusan, ya, di sini. Nah, apa bedanya? Nanti ada di atribut, ya. Antara yang ini kan sama-sama nih, gitu, ya. Tadi sama input sama outputnya sama kurang lebih.
Oke. Nah, kemudian kita udah cukup ya. Jadi untuk entities itu bisa dalam bentuk material ya. Bisa dalam bentuk orang, customer tadi contohnya student ya. Bisa juga dalam bentuk dokumen nih. Dokumen ya. Ketika Anda mengisi KRS, ya enggak? Berarti kan incoming entities-nya apa, teman-teman? Ketika mengisi KRS, incoming entities-nya adalah KRS yang belum terisi, ya enggak? Nah, ketika diproses, ketika Anda sudah isi di sini input dan segala macam di situ, kemudian diproses oleh sistem, baik itu SIAK-nya ataupun administrasi ya. Nah, kemudian outputnya menjadi KRS Anda yang sudah disetujui, gitu ya. Contohnya begitu dokumen. Atau kalau di manufaktur, dokumen misalnya dari mulai contoh dokumen pemesanan dari pelanggan ya, pemesanan dari pelanggan, sales order misalnya gitu ya. Nah, kemudian diproses jadilah di situ dokumen untuk pengiriman barang ya, dokumen untuk pembayaran invoice, nah gitu ya. Itu dokumen tuh yang mengalirnya di situ. Oke, nah kemudian elemen yang kedua dari sistem teman adalah atribut ya. Nah, atribut itu adalah properties ya, atau properties itu apa? Karakteristik ya dari entitas. Jadi entitas itu punya karakteristik ya. Contohnya apa? Kalau tadi saya ambil contoh entitasnya adalah mahasiswa, student, berarti atribut dari mahasiswa apa? Atributnya nih bisa dalam kaitannya dengan gendernya ya enggak? Kaitannya dengan misalnya identitasnya ya, nama, alamat dan sebagainya, itu atribut tuh. Bisa dalam kaitannya dengan yang lainnya, contohnya apa ya? Contoh psikografis ya, psikografisnya. Misalnya golongan darah dan sebagainya gitu ya, atau karakter yang Myers-Briggs itu ya, karakteristik psikologisnya gitu ya. Nah, kemudian bisa juga tinggi badan itu ya, fisik ya berarti, dan yang sebagainya bisa. Nah, itu adalah atribut. Kalau di manufaktur contohnya material tuh, material itu entitas ya. Atributnya apa? Volumenya ya enggak, jenisnya, ukurannya, size-nya gitu. Ya, expiry date-nya. Nah, itu adalah atribut. Ya, jadi properties atau karakteristik dari si entitas ya. Oke. Kalau tadi mahasiswa contohnya IPK, IPS gitu, itu kan salah satu atribut juga. Oke. Kemudian yang ketiga, teman-teman, elemen yang ketiga adalah activities ya. Activities atau proses, bisa Anda sebut sebagai proses ya. Nah, aktivitas atau proses. Nah, pengertiannya adalah operation atau operasi. Operasi berarti kan di dalamnya ada proses tuh, yang dilakukan atau yang dialami oleh entitas sepanjang waktu tertentu. Ya, jadi proses atau aktivitas mengubah entitas gitu ya. Itu aktivitas atau proses gitu. Kalau di skema IPO jelas banget di sini ya, P-nya nih. Si P-nya ini adalah activities atau proses ya. Jadi aktivitas yang mengubah input menjadi output gitu. Bisa juga dimaknai sebagai kegiatan ya, kegiatan yang langsung atau tidak langsung terlibat ya di dalam memproses entitas ya, atau bisa kumpulan operation tadi yang mengubah status atau keadaan dari entitas ya. Seperti perkuliahan ini ya, aktivitas perkuliahan ini kan mengubah status ya enggak? Status teman-teman yang mungkin tadinya belum tahu tentang mata kuliah ini menjadi tahu gitu ya. Nah, itu adalah activities ya.